Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Fi Abdurrahim hafizahullah taala. Dan untuk menjelaskan kitab ini kita akan menggunakan syarah dari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Husain ibnu Ahmad ibnu Abdullah Al-Ali hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah dan ini merupakan video yang kedua. Silakan buka kitabnya pada halaman yang ke-6. Perhatikan, ya, di situ ada ma haza. Ya. Ma dalam bahasa kita ini diartikan dengan apa. Ya. Bersambung dengan haza maka artinya apa ini. Baik. Kita lanjutkan membaca. Ma haza, apa ini? Haza baitun, ini adalah rumah. Ahaza baitun, perhatikan ada hamzah di depan. Ini juga adalah kata tanya, ya, yang berfungsi untuk bertanya. Artinya dalam bahasa kita apakah? Jadi artinya, ahaza baitun, apakah ini rumah? Maka jawabannya, na'am, benar, haza baitun, ini adalah rumah. Ma haza, apa ini? Haza qamisun, ini adalah kemeja. Ahaza sarirun, apakah ini tempat tidur? La haza kursiyun. Ahaza miftahun, apakah ini kunci? La haza qalamun, bukan, ini adalah pulpen. Ma haza, apa ini? Haza najmun, ini adalah bintang. Kemudian pada halaman yang 9, perhatikan di situ ada man haza. Jadi man ini adalah kata tanya, ya. Dalam bahasa kita diterjemahkan dengan siapa. Ya. Jadi man haza, siapa ini? Perhatikan contohnya. Man haza, siapa ini? Haza tabibun, ini adalah dokter. Man haza, siapa ini? Haza waladun, ini adalah anak laki-laki. Man haza, siapa ini? Haza talibun, ini adalah seorang pelajar. Ahaza waladun, apakah ini anak laki-laki? La haza rojulun, bukan, ini adalah laki-laki dewasa. Baik, kita telah membaca dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Sekarang kita simak penjelasannya dari kitab syarahnya. Baik, ini adalah kitab syarahnya. Kita baca. Perhatikan. Penulis mengatakan di sini ada pembahasan ma haza. Apa itu ma? Ya, perhatikan, ma adalah
Penulis berkata, ismu istifhamin, kata tanya. Jadi isim istifham adalah kata tanya. Li ghairil aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi, ma adalah kata tanya untuk benda yang tidak berakal. Perhatikan contohnya. Ma haza, apa ini? Haza kitabun, ini adalah sebuah buku. Buku adalah benda yang tidak berakal. Ma haza, apa ini? Haza babun, ini adalah pintu. Pintu juga adalah benda yang tidak berakal. Ma haza, apa ini? Haza qalamun, ini adalah pulpen, ya. Pulpen juga sesuatu yang tidak berakal. Perhatikan contoh yang salah. Di sini penulis menyertakan contoh yang salah. Ma haza, apa ini? Haza rojulun, ini adalah lelaki dewasa. Lelaki dewasa adalah makhluk yang berakal, manusia. Maka tidak tepat menjadi jawaban pertanyaan dengan menggunakan ma. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Perhatikan, ma haza, apa ini? Haza waladun, ini adalah anak laki-laki. Ini juga tidak tepat karena anak laki-laki adalah makhluk yang berakal. Selanjutnya, perhatikan. Ada pembahasan ahaza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Perhatikan di situ ada hamzah. Apa ini? Hamzah istifhamin. Jadi hamzah ini yang di awal kata tanya tadi adalah hamzah istifham. Huruf hamzah yang digunakan untuk bertanya. Ya, boleh juga kita terjemahkan dengan kata tanya. Ya, kata tanya. Hanya saja dia adalah harfun, huruf. Jawabuhu, yaitu dengan menjawab jawaban untuk pertanyaan yang menggunakan hamzah istifham ini, itu harus dengan na'am atau la. Iya atau tidak, benar atau salah. Ya. Perhatikan contohnya. Ahaza sarirun, apakah ini tempat tidur? Na'am haza sarirun, benar ini adalah tempat tidur. Ahaza kursiyun, apakah ini kursi? La haza sarirun, bukan, ini adalah tempat tidur. Contoh yang lain. Ahaza rojulun, apakah ini laki-laki dewasa? Naam haza rojulun, benar ini adalah laki-laki dewasa. Ahaza waladun, apakah ini anak laki-laki? La, bukan, haza rojulun, ini adalah lelaki dewasa. Baik. Kemudian penulis juga membahas tentang man haza, ya, siapa ini? Apa itu man? Man adalah ismu istifhamin, kata tanya, ya, isim istifham. Jadi kata tanya. Lil aqil, untuk benda yang berakal. Berarti untuk manusia. Perhatikan contohnya. Man haza, siapa ini? Haza tabibun, ini adalah dokter. Dokter berakal, ya, manusia. Man haza, siapa ini? Haza waladun, ini adalah anak laki-laki. Man haza,
siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah pelajar. Ya. Jadi tabibun, waladun, talibun, semua adalah makhluk yang berakal. Perhatikan contoh yang salah. Ya, di sini juga penulis menyertakan contoh yang salah. Man haza, siapa ini? Haza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kitab bukan makhluk yang berakal, benda mati. Maka ini adalah jawaban yang salah jika menjawab pertanyaan dengan menggunakan man. Contoh yang lain. Man haza, siapa ini? Haza qalamun. Ini adalah pulpen. Nah, ini juga keliru, ya, karena pulpen bukan sesuatu yang berakal. Ya. Di sini ada penulis memberikan contoh tentang pertanyaan apakah lagi, ya, tentang ahaza, ya, pertanyaan dengan hamzah istifham. Kita baca saja. Ahaza tabibun. Apakah ini dokter? Naam, haza tabibun. Benar, ini adalah dokter. Ahaza talibun. Apakah ini pelajar? La, haza tabibun. Bukan, ini adalah dokter. Contoh yang lain. Ahaza kalbun. Apakah ini anjing? Naam, haza kalbun. Ini adalah anjing. Ahaza qittun. Apakah ini kucing? La, haza kalbun. Bukan, ini adalah anjing. Ya. Jadi kita telah membaca syarah dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini, di mana isim isyarah haza itu bisa bergandeng atau bersambung dengan isim istifham kata tanya. Ya, ada beberapa kata tanya yang dicontohkan. Yang pertama itu adalah ma, kemudian a atau hamzah istifham, kemudian man. Baik, sekarang kita coba untuk membuat kesimpulannya atau membahas kesimpulannya. Ya, tadi pada syarah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah dijelaskan bahwa isim isyarah haza itu boleh bergandeng atau bersambung dengan isim istifham atau kata tanya. Ya, ada 3 kata tanya yang dicontohkan pada kesempatan kali ini. Baik, kita bahas satu persatu. Perhatikan. Yang pertama, kata tanya dengan ma. Ya. Sebagaimana pembahasan tadi, ma ini digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Ya, jawabannya harus dengan benda yang tidak berakal. Perhatikan, ya. Jadi arti dari ma haza ini adalah apa? Apa ini? Perhatikan contohnya. Ma haza. Apa ini? Maka jawabannya haza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Rumah adalah sesuatu yang tidak berakal. Kemudian kata tanya yang kedua itu dengan menggunakan hamzah istifham, yang artinya apakah. Ya. Jadi ahaza baitun, apakah ini rumah? Nah, ini artinya. Perhatikan contohnya, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan pada syarah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bahwa pertanyaan yang menggunakan hamzah istifham itu dijawab dengan na'am atau la. Ya. Jadi jawabannya harus dengan na'am atau la. Perhatikan contohnya. Ahaza baitun, apakah ini rumah? Na'am haza baitun. Benar, ini adalah rumah. Kemudian contoh yang lain. Ahaza baitun, apakah ini rumah? La, haza masjidun.
bukan ini adalah masjid. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah man, ya, artinya siapa. Ya. Perhatikan, man haza, siapa ini. Dan ini digunakan untuk benda yang berakal. Ya, jadi jawabannya harus dengan benda yang berakal. Perhatikan, man haza, siapa ini? Haza ar-rajulun. Ini adalah seorang lelaki. Ya, jadi rajulun atau lelaki dewasa adalah makhluk yang berakal. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu isim isyarah haza bergandeng dengan beberapa isim istifham atau kata tanya.